Selamat pagi semuanya, kelas 7 SMP Negeri 14 Batam. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Baik, jumpa lagi kita di materi yang baru, yaitu bab 2, materinya interaksi sosial. Ingat ya, interaksi sosial. Ini di bab 2 buku IPS kelas 7. Silakan buka bukunya ya, sambil nonton videonya. Dan Bapak harapkan kamu nontonnya sampai selesai dan jangan ditinggal. Udah, dan nanti kamu bisa menjawab soal yang ada di akhir video. Baik, langsung aja kita mulai. Ini dia peta konsepnya. Interaksi sosial, nanti yang kita bahas ada 4. Yang pertama, pengertian interaksi sosial. Yang kedua, syarat interaksi sosial. Yang ketiga, ciri-ciri interaksi sosial. Yang keempat, faktor interaksi sosial. Langsung aja kita mulai. Yang pertama yaitu pengertian interaksi sosial. Pengertian interaksi sosial yang pertama kita bahas ini menurut para ahli, yaitu ahli sosiologi yang mengatakan interaksi sosial ini Sarjono Sukanto mengatakan proses sosial tentang cara berhubung yang bisa dilihat jika individu dengan kelompok saling bertemu lalu menentukan sistem dan hubungan sosial. Kemudian ada Astrid Susanti, interaksi sosial adalah hubungan antara manusia yang menciptakan hubungan tetap dan pada akhirnya memungkinkan perbuatan struktur sosial dan seterusnya. Kemudian ada namanya Bonner, mengatakan interaksi sosial adalah suatu hubungan antar dua individu atau lebih yang saling mempengaruhi. Kemudian ada lagi namanya Selo Sumarjan yang mengatakan interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara manusia dengan berbagai segi kehidupan bersama. Itu menurut para ahli. Sekarang kita lihat pengertian interaksi sosial disimpulkan dari pendapat para ahli ini. Udah, jadi kesimpulannya interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok satu dengan yang lainnya, atau kelompok dengan kelompok. Itu pengertian daripada interaksi sosial. Baik, kita lanjut yang nomor 2, syarat interaksi sosial. Ingat, syarat interaksi sosial itu ada 2. Yang pertama ini kontak sosial dan komunikasi. Ingat ya, kontak sosial dan komunikasi. Baik, kita bahas yang pertama nomor 1 kontak sosial, nanti ada lagi nomor 2 namanya komunikasi. Udah, kontak sosial merupakan aksi individu atau kelompok dalam bentuk isyarat yang memiliki makna bagi si pelaku dan si penerima. Dan si penerima membalas aksi itu dengan reaksi atau menjawabnya. Nah, kontak sosial dibedakan menjadi 2 berdasarkan cara dan sifat. Ingat ya, berdasarkan cara dan sifat. Sekarang yang kita bahas pertama itu berdasarkan cara. Ini berdasarkan cara. Nanti ada 2. Yang pertama kontak langsung terjadi secara fisik. Misalnya ada salaman ini kan, ada ini orang tua memberi nasihat dan juga berbincang dengan anaknya. Ini kan langsung gitu. Artinya langsung bertatap muka, hadapan gitu. Sedangkan yang kedua kontak tidak langsung, berarti menggunakan alat atau media, contohnya telepon, surat, kalau sekarang namanya mungkin ada WA, WhatsApp ya kan, ada Facebook, mereka bicara lewat itu. Contohnya ini seorang ayah menelepon anaknya, ini kan menggunakan telepon. Ini contohnya kontak tidak langsung karena menggunakan media. Media mereka gunakan tuh telepon, lihat ini ya. Itu. Kemudian berdasarkan sifat tadi, berdasarkan sifat nanti ada 3. Yang pertama kontak antar individu atau antar seseorang, berarti ini 2 orang aja. Contoh ini kita buat contohnya seorang anak gitu kan mempelajari kebiasaan orang tuanya membersihkan rumah gitu. Contoh lain ada, contohnya ketika kamu di rumah rajin berdoa atau sholat karena ikut orang tua atau mengikuti gaya orang tua gitu. Kemudian yang kedua ada namanya kontak antar kelompok dengan kelompok. Berarti ini 2 kelompok, berarti banyak pelakunya. Contohnya ini ada orang lagi main bola.
Jadi ini bisa kita contohkan contohnya antara SMP 14 Batam melawan SMP 5 Batam. Contohnya boleh itu antar kelompok atau boleh juga antar pulau, turnamen di Pulau Lance atau di Pulau Panjang. Kemudian yang ketiga itu antara individu, berarti antara seseorang dengan kelompok. Misalnya seorang guru mengajar di kelas. Yang mana individunya? Guru. Yang mana kelompoknya? Siswa. Ini kelompoknya, ini individunya. Nah, itu namanya kontak antara individu dengan kelompok. Oke, itu yang berdasarkan sifat. Sekarang kita masuk yang kedua, itu komunikasi. Tadi kan yang pertama kontak sosial, sekarang komunikasi. Pasti kita tiap hari berkomunikasi dengan orang lain untuk menyampaikan sesuatu. Boleh pesan atau boleh memberi perintah, itu namanya komunikasi. Contohnya ketika orang tuamu membangunkanmu atau menyuruhmu sekolah, itu namanya komunikasi. Udah, dan nanti ada 4 unsur dalam komunikasi ini. Yang pertama ada yang mengirim atau ada yang memerintahkan, ada penerima, ada yang diperintah contohnya. Kemudian ada yang disampaikan. Kemudian ada alatnya gitu. Jadi lihat ini, pengirim siapa contohnya? Contohnya orang tuamu berbicara kepadamu. Siapa penerima? Berarti penerima itu dirimu gitu. Kemudian apa ya yang disampaikan orang tua? Apa yang disampaikannya? Contohnya kamu disuruh untuk belajar atau mengerjakan tugasmu itu. Dan mungkin ada alat yang digunakan, kalau langsung ada seperti yang tadi, ada adapan, atau kamu mungkin lagi jauh, maka orang tuamu memerintahkanmu menggunakan alat, contohnya telepon ataupun mungkin melalui orang lain disuruh gitu kan. Artinya ada komunikasi walaupun tidak langsung. Udah, itu namanya 4 unsur dalam komunikasi. Sekarang kita masuk oke C, ciri-ciri interaksi sosial, atau ini yang ketiga ya. Ciri-ciri interaksi sosial atau dikatakan interaksi sosial terjadi jika memenuhi yang 4 ini. 4, ingat. Jika sudah 4-4 ini dilakukan berarti dikatakan interaksi sosial. Yang pertama apa? Jumlahnya harus lebih dari 1 orang. Berarti harus minimal 2 orang. Kalau hanya 1 orang nggak terjadi interaksi sosial karena nggak mungkin 1 orang berbicara, ya nggak. Kalau 1 orang berbicara, nanti kata orang apa? Sakit atau lagi gila gitu kan. Jadi harus minimal 2 supaya ada komunikasi atau interaksi sosial. Kemudian ada komunikasi di antara mereka. Artinya mereka berdua atau lebih duduk ngobrol atau sebagainya. Tapi kalau keduanya duduk tapi nggak ada ngapa-ngapain, diam-diaman, itu namanya bukan interaksi sosial gitu. Itu hanya duduk aja karena mereka nggak ada komunikasi atau nggak ada berbicara tapi diam-diaman gitu. Contohnya kalian kalian lah sering duduk sama asik main handphone, ya enggak. Kemudian berlangsung secara timbal balik. Artinya apa? Saling mengerti. Jadi ketika kalian berkomunikasi, berbicara, keduanya saling mengerti apa yang disampaikan oleh kawannya tadi gitu. Jangan-jangan nanti kamu bicara, tapi kawanmu tadi tak mengerti. Itu namanya bukan interaksi sosial, tapi harus saling mengerti. Nah, contohnya gini, contohnya A orang Inggris, B orang Indonesia. Si A berbicara pakai bahasa Inggris, si orang B tidak mengerti. Itu namanya bukan interaksi sosial. Tapi kalau mengerti bahasa Inggris berarti terjadi namanya interaksi sosial. Dan sebaliknya, orang Indonesia menggunakan bahasa Indonesia yang mendengar orang Inggris tapi tak mengerti, itu namanya bukan interaksi sosial. Kemudian ada tujuannya, artinya apa? Punya tujuan dalam pembicaraan itu, punya tujuan dalam interaksi itu. Contohnya untuk apa? Apakah diskusi atau belajar dan sebagainya. Itu namanya ciri-ciri interaksi sosial. Sekarang yang keempat, yang terakhir, faktor interaksi sosial. Faktor atau yang menyebabkan terjadinya interaksi sosial ada 4. Yang pertama karena adanya sugesti atau pengaruh. Contohnya lihat ini, seorang dokter mempengaruhi pasiennya bagaimana supaya sembuh, dikasih makan obat, maka dia pun sembuh. Nah, itu bagaimana caranya. Dokter ini berusaha mempengaruhi seorang pasien supaya betul-betul mau berobat dan memakan obatnya. Itu namanya sugesti atau pengaruh. Atau sekarang mungkin lagi musim pilkada, itu dimana calon itu berusaha mempengaruhi orang banyak supaya memilih dia. Itu namanya sugesti.
Yang kedua namanya imitasi. Imitasi berarti tiruan gitu ya, berarti ini meniru. Banyak orang meniru gaya orang lain, banyak, termasuk kamu meniru gaya-gaya orang lain. Contohnya kamu meniru gaya artis Korea gitu kan. Tapi di sini yang Bapak buat contohnya apa? Contoh seorang anak meniru gaya orang tuanya gosok gigi. Ini kan, ini contoh yang baik gitu. Tapi kalau kamu meniru gaya orang lain, contohnya artis Korea itu contoh meniru yang tidak baik gitu. Nah, ini contoh imitasi, palsu, meniru gitu ya, atau tiruan gitu. Dan banyak ya kita melakukan seperti itu, meniru gaya bicara, meniru gaya rambutnya dan sebagainya. Kemudian ada yang ketiga, identifikasi. Identifikasi ini adanya keinginan seseorang untuk menjadi seperti orang lain atau sama persis, maka dia ikuti segalanya. Contohnya seseorang ini yang sangat mengidolakan namanya Ronaldo. Makanya dia pun menggunakan bentuk wajahnya pun mirip, topinya pun dimiripkan. Ini namanya identifikasi. Kamu juga sering melakukannya, contohnya gaya rambutnya kau ikuti gaya rambut Neymar, ya enggak, gitu kan. Yang perempuannya ikut gaya-gaya orang artis Korea gitu. Kenapa? Karena ingin mengikuti, bahkan ingin sama gitu. Itu namanya identifikasi dan ini bisa tidak bagus ya dan tidak perlu dilakukan. Kemudian yang terakhir namanya simpati. Namanya juga simpati. Berarti ada rasa kasihan gitu. Ini hati yang berbicara. Jadi ketika ada seseorang lagi sakit atau kena musibah, kita tersentuh, ingin membantu atau memberi, menolong, atau minimal kita menghibur, itu namanya simpati. Gitu. Contohnya apalagi? Contohnya kamu melihat pengemis, kamu kasih uang, itu contoh simpati ya. Oke, itu nanti faktor interaksi sosial. Sampai sini, kalau belum paham silakan japri lewat WA. Oke, terlanjut mungkin ini ada tugas. Oke, tugasnya ada dua. Yang pertama, tuliskan pengertian interaksi sosial. Kemudian soal yang kedua, tuliskan 4 ciri-ciri interaksi sosial. Ini jawabannya semua ada dalam video. Kalau kamu nontonnya pasti bisa kamu jawab ya. Kalau nggak bisa kamu cari dalam video, cari di buku paket. Tapi kalau kamu nonton videonya dengan benar dan selesai, pasti ketemu jawabannya. Ingat, jawaban ditulis di kolom komentar video ini, nggak perlu ditulis di kertas, dikirim lewat WA. Jadi dikirim di kolom komentar video. Dan jangan lupa namamu ditulis sesuai dengan absen. Oke, sampai sini. Sampai bertemu kembali di minggu depan dan kita berdoa semoga pandemi segera berakhir dan kita bisa bertemu di sekolah belajar seperti biasa. Terima kasih.